yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai ibadah kita. Amin. Amin. Shalom untuk seluruh sidang jemaat yang terkasih. Ada sukacita hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing. Kita bersyukur untuk penyertaan, kasih, dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Pemazmur mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Dia, kita akan bersyukur untuk kemurahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita akan angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan janji-Mu.
dalam Mazmur 32 ayat 5 mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kita akan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan mohon pengampunan daripada. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih setia dan rahmat, yang terus memelihara dan mencintai kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, yang kami nikmati sampai dengan hari ini. Bapa yang baik, kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami umat-Mu merendahkan hati di hadapan Tuhan, karena kami sungguh menyadari akan kehidupan kami yang jauh dari kebenaran, yang hidup di dalam dosa, yang terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan di dalam perkataan kami, dalam pikiran kami, dalam perbuatan kami, di dalam hati yang paling dalam, yang terus-menerus kami simpan dan tidak mau kami lepaskan di hadapan Tuhan. Bapa, kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan, supaya kiranya kami kembali ditolong oleh Tuhan, dibangkitkan hati kami oleh Tuhan untuk hidup di dalam melakukan kebenaran-Mu ya Bapa. Tolonglah kami yang lemah ini ya Tuhan, yang seringkali tidak mampu berdiri di dalam jalan kebenaran yang Kau tempatkan, yang Kau posisikan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Kau menolong kami ya Bapa, supaya kami umat-Mu ini sungguh boleh menyatakan kebenaran Tuhan dengan hidup kudus di hadapan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ampunilah kami akan segala dosa kami ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat. Bapa surgawi, kami bersyukur, terima kasih padamu Tuhan. Pagi hari ini kami akan beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan. Tuhan berkati pada kami, boleh berjalan dari awal, pertengahan sampai akhir dengan baik. Tuhan juga berkati ibadah setiap rumah yang ada. Tuhan juga berkati jemaat-jemaat-Mu satu persatu. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan berkati pada kami, boleh berjalan dari awal, pertengahan sampai akhir dengan baik. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Tuhan berkati sehingga firman-Mu menjadi pelita hidup kami ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, baik masalah virus corona yang mengancam bangsa kami Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon Tuhan ikut campur sehingga virus corona ini boleh cepat berlalu dari bangsa kami. Tuhan juga berkati mereka yang sakit, Tuhan juga beri kesembuhan. Mereka yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Mereka yang berduka cita, Tuhan juga beri penghiburan kepada mereka. Dan juga untuk pemerintah, Tuhan beri bijaksana sehingga apa yang diambil dalam keputusan pemerintah boleh menjadi keputusan yang penuh dengan takut akan Tuhan. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami juga menyerahkan masalah ekonomi bangsa kami Indonesia. Engkau melihat keterpurukan ekonomi semakin hari semakin berat, tapi kami percaya Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh kemurahan yang senantiasa memberkati bangsa kami. Tuhan juga berkati untuk keamanan politik semuanya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan yang memelihara bangsa ini.
Engkau yang mempersatukan bangsa kami dengan kasih anugerah Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik. Engkaulah Allah yang memimpin setiap langkah-langkah kami. Tuhan juga berkati gerejamu di dalam ibadah yang akan datang. Kiranya ibadah boleh terbuka untuk di gereja. Tuhan berkati sehingga pada di gereja boleh berjalan dengan baik. Dan segenap virus setiap jemaat-jemaat Tuhan Engkau juga peliharakan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin semuanya karena kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati di hari-hari kami. Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan ini semua kepadamu. Baik juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga pakai lebih heran lagi dalam kehidupan keluarganya. Tuhan juga berkati, Tuhan beri kesehatan, beri kekuatan, kedamaian dan damai sejahtera Tuhan senantiasa mengurapi kehidupan mereka. Tuhan juga berkati jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan mau jamah, Tuhan mau sembuhkan. Yang lemah Tuhan juga mau beri kekuatan. Yang mereka kesulitan ekonomi Tuhan juga mau berkati. Tuhan juga mau buka jalan bagi kehidupan mereka. Di dalam keadaan yang sulit ini Tuhan, kami serahkan hari-hari kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya berkat Tuhan senantiasa dicurahkan bagi kami. Tuhan, pimpin dan tolonglah kami. Pulihkan dan kuatkanlah iman percaya kami. Biarlah hari-hari hidup kami senantiasa lebih dekat kepadamu untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkat ibadah kami, biarlah Tuhan sertai. Berkati juga jemaat-Mu, Tuhan juga pimpin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Oleh karena kemurahan, kebaikan Tuhan, kami dipimpin, dipeliharakan hari-hari kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami dari segala dosa, pulihkan dan ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Pembacaan Alkitab kita dari Mazmur 106 ayat 1 sampai 12. Kita akan membacanya secara silih berganti dan pada ayat akhir kita akan membacanya secara bersama-sama. Mazmur 106 ayat 1 sampai 12. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang, kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setia-Mu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihapitnya laut Teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya, seperti melalui Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun dari keluarga mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian dari KPBK 144. Firman hidup. Firman
mari kita kembali berdoa. Bapa yang baik, kami datang Tuhan kembali kepadamu, membawa hati kami, membawa hidup kami untuk Engkau isi dengan firman-Mu ya Bapa, supaya kiranya firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini sungguh boleh menolong dan menguatkan kami, memampukan kami, dan memperlengkapi kami untuk kehidupan kami di tengah-tengah dunia nyata, di mana kami Tuhan tempatkan sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah kami dengan firman-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan biarlah diurapi oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita pada hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan masih menikmati berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkannya di tengah-tengah kehidupan kita, walaupun ada pergumulan dan persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Roma pasal yang ke-8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan membacakan bagi kita semuanya, dan jemaat sekalian silakan mengikuti dari Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai segala makhluk sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Tema perenungan kita pada pagi ini adalah menanti dengan sabar. Menanti dengan sabar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara masalah hal menanti atau menunggu, ini adalah pekerjaan yang membosankan, pekerjaan yang tidak menyenangkan. Karena biasanya kalau kita disuruh menunggu, itu adalah waktu yang sangat membuat kita tidak nyaman, gitu ya. Apalagi menunggu untuk waktu yang lama, janji jam 8, yang datang mungkin sekitar jam 8:30. Artinya ngaretnya cukup panjang, gitu ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, tapi tema kita pada pagi hari ini bicara tentang menanti dengan sabar. Apa yang mau kita renungkan berkaitan dengan tema menanti dengan sabar? Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam surat Roma pasal yang ke-8, di dalam ayat yang ke-18, kita melihat bahwa Rasul Paulus memulai perikop firman Tuhan ini dengan satu kalimat pengantar atau satu kalimat pengalihan, di mana dia berkata, sebab aku yakin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata yakin yang diangkat oleh Rasul Paulus dalam bagian ini bukan bicara tentang keyakinan iman, tapi di dalam bahasa aslinya itu menunjuk kepada satu kata yang menyatakan kesimpulan atau
sebab aku menyimpulkan atau aku memiliki pandangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam bagian perikop yang sebelumnya? Kalau kita membaca mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17, di situ Rasul Paulus sedang berbicara tentang satu pengharapan yang pasti yang dimiliki oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka setelah dia selesai menjabarkan panjang lebar tentang pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus, maka pada bagian ini Rasul Paulus masuk di dalam penerapan atau aplikasi dari apa yang telah dia sampaikan di dalam bagian yang sebelumnya. Maka dia memulai perikop ini dengan mengatakan, sebab aku mempunyai pandangan atau pendapat seperti ini. Nah, cuma ini dikasih Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Paulus setelah dia menyatakan pengharapan yang dimiliki oleh setiap anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka di dalam bagian ini kita melihat bahwa Rasul Paulus memulai dengan satu pernyataan pembuka di mana dia mengatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah dia menguraikan panjang lebar tentang pengharapan yang pasti yang kita miliki di dalam Kristus, kemudian dia mengalihkan atau dia mengaplikasikan bagian itu dengan menghubungkannya tentang penderitaan. Maka kalau kita bicara tentang penderitaan yang dihubungkan atau dikaitkan dengan pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan itu sendiri, kalau kita mencoba untuk menyelidiki, maka ada 3 penyebab seseorang mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Penyebab yang pertama, penderitaan itu diakibatkan oleh karena kesalahan orang itu sendiri, atau dalam bagian ini bisa dikatakan bahwa penderitaan dialami oleh manusia disebabkan oleh karena dosanya, oleh karena dosa manusia. Karena apa? Karena sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, maka apa? Setiap orang yang lahir dari garis keturunan Adam dan Hawa mengalami penderitaan yang disebabkan oleh karena dosa. Maka kalau kita merenungkan, kalau kita mau mencoba untuk melihat ke belakang, mengevaluasi diri kita berkaitan dengan kesusahan atau penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita, sebagian besar kesusahan atau penderitaan itu bukankah semuanya itu terjadi disebabkan oleh karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita mengalami kesusahan. Misalnya, seorang anak dihukum oleh orang tua. Karena apa? Karena mungkin dia berbohong. Karena mungkin dia melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar apa yang diperintahkan oleh orang tua. Maka orang tua menegur dan kemudian memberikan sanksi kepada anak itu. Dan itu dapat menimbulkan kesusahan di dalam diri si anak. Atau ada orang yang menyalahgunakan obat-obat terlarang. Maka apa? Itu berakibat kepada kesusahan bagi dirinya sendiri. Atau masalah-masalah yang lainnya disebabkan oleh karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, penderitaan juga dapat disebabkan oleh karena adanya persoalan-persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Contoh misalnya, kalau kita melihat kenapa kita misalnya sekarang ini ada beberapa di antara jemaat atau di antara kita yang di PHK dari pekerjaan kita. Masalahnya apa? Karena ada penyebabnya, dan persoalan yang sedang terjadi sekarang ini disebabkan oleh karena pandemi virus corona yang sedang kita alami, yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Ada pengusaha yang mengalami gangguan, mengalami masalah di dalam dunia bisnisnya. Karena apa? Karena dia salah mengambil perhitungan berkaitan
yang mengakibatkan kepada penderitaan oleh karena ada kesalahan yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Misalnya, salah satu di antara mereka terlibat di dalam hubungan yang tidak sehat dengan orang lain misalnya, maka itu mengganggu hubungan di dalam pernikahan, dalam hubungan suami istri, maka kemudian akhirnya menimbulkan dampak yang lebih besar, persoalan yang lebih besar, penderitaan bagi pasangan tersebut dan juga anak-anak yang ada di tengah-tengah keluarga. Karena keluarga yang broken home pasti akan menimbulkan penderitaan bagi semua anggota keluarga yang ada, atau persoalan-persoalan yang lainnya. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, penderitaan juga dapat terjadi dalam kehidupan kita. Itu disebabkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak kita melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mengalami penderitaan yang tidak mudah. Ya, ada yang harus keluar masuk penjara, ada yang bahkan sampai ditinggalkan, ya, dibuang dari keluarga, atau juga tidak sedikit anak-anak Tuhan karena iman, karena pelayanannya kepada Tuhan Yesus Kristus, akhirnya apa? Dia harus menebusnya dengan nyawanya sendiri. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan penderitaan yang diangkat oleh Paulus dalam bagian firman Tuhan ini, berbicara bukan bicara masalah penderitaan yang disebabkan oleh karena kesalahan-kesalahan atau dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, tetapi penderitaan yang disebabkan oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita percaya kepada Yesus, kita melayani Tuhan dalam kehidupan kita, dan itu dapat berdampak kepada timbulnya penderitaan yang terjadi, yang kita alami di dalam kehidupan kita. Seperti jemaat di Roma pada waktu itu mengalami penderitaan yang disebabkan oleh karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika Kaisar Nero naik tahta menjadi kaisar atas kekaisaran Romawi pada waktu itu, maka ada banyak orang Kristen yang kemudian di kota Roma yang ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Mereka mengalami aniaya, siksa yang membuat mereka menderita oleh karena iman mereka. Ketika mereka ditantang untuk menyangkali Tuhan, menyangkali Yesus dalam kehidupan mereka, dan mereka tidak mau menyangkal Tuhan, maka orang-orang ini kemudian disiksa sedemikian rupa sampai akhirnya banyak di antara mereka yang akhirnya mati sebagai martir pada waktu itu. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, berkaitan dengan penderitaan yang dialami oleh jemaat Tuhan pada waktu itu, maka Rasul Paulus menegaskan kepada umat Tuhan di kota Roma bahwa di dalam semua penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu, Paulus katakan bahwa penderitaan yang dialami di dalam dunia ini, penderitaan yang dialami oleh karena iman kepada Kristus yang membuat jemaat harus mengalami kesusahan, mengalami tantangan yang tidak mudah. Mereka kemudian harus mati oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Rasul Paulus katakan, ingatlah bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, di dalam bagian ini Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa apa yang sedang dialami oleh jemaat Tuhan di kota Roma pada waktu itu, memang mereka menderita, memang mereka mengalami aniaya, memang mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Memang ada di antara mereka yang kemudian dicambuk oleh karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mereka diadu dengan singa oleh karena mereka adalah orang Kristen yang tidak mau menyangkali Tuhan dan menyembah kepada kaisar pada waktu itu. Memang mereka akhirnya harus mati sebagai martir oleh karena iman mereka kepada Kristus. Tadi Paulus katakan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Roma bahwa penderitaan yang mereka alami pada waktu itu adalah penderitaan yang akan membawa mereka
gereja Tuhan, di tengah-tengah umatnya. Artinya bahwa Paulus katakan, apa yang kamu alami memang merupakan sesuatu hal yang sangat berat dan tidak mudah dijalani. Karena dalam kenyataan dunia juga, bahwa di tengah-tengah penderitaan yang sedang terjadi pada waktu itu atas jemaat yang ada di kota Roma, ada juga jemaat yang oleh karena aniaya itu akhirnya menyangkal imannya, meninggalkan Tuhan, dan akhirnya mengikuti tata cara ibadah Romawi pada waktu itu, bahkan menyembah kepada kaisar yang bukan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, tapi sebagian besar dari jemaat Tuhan pada waktu itu adalah jemaat yang setia, yang terus mempertahankan imannya di tengah-tengah penderitaan itu. Dan Paulus katakan kepada mereka, penderitaan yang kamu alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dialami kelak, yang akan dinyatakan kelak kepada kamu, kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa kesusahan, setiap persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita, walaupun tidak seperti yang dialami oleh jemaat di kota Roma, mungkin ada di antara jemaat sekalian yang sekarang sedang bergumul, sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami penderitaan, baik itu oleh tekanan yang disebabkan oleh karena persoalan kehidupan sehari-hari di tengah-tengah dunia yang semakin susah ini, dunia pekerjaan yang semakin sulit, dunia usaha yang penuh dengan tantangan yang tidak mudah, persaingan di mana-mana, maupun juga persoalan-persoalan yang sedang dialami di tengah-tengah keluarga, baik itu karena adanya pasangan yang berbeda iman, atau karena ada orang tua yang tidak mengenal Tuhan, lalu kemudian mendiskreditkan kita sebagai anak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, atau karena iman kita kemudian diejek oleh dunia ini karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dikucilkan, kita dianaktirikan dan lain sebagainya. Atau juga ada penderitaan, kesusahan yang sedang kita alami dalam kehidupan kita berkaitan dengan iman kita sebagai orang percaya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Paulus katakan, firman Tuhan katakan kepada kita pada pagi hari ini, apa yang kamu alami sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah menginginkan agar kita tidak berfokus kepada kesusahan, penderitaan, persoalan yang sedang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita sekarang. Karena di dalam penderitaan itu, di dalam persoalan yang sedang kita alami dalam kehidupan kita, di dalam apapun yang sedang menyusahkan hati kita sekarang ini, Tuhan katakan ada harapan, ada pengharapan yang pasti yang Tuhan berikan. Karena apa? Karena Yesus anak Allah adalah Allah yang sudah menyelamatkan kita dari kematian yang kekal, dan Yesus yang sama juga akan menolong kita di tengah-tengah pergumulan dan persoalan hidup yang kita alami dalam kehidupan kita. Asalkan kita tetap percaya, teguh berdiri di dalam iman pengharapan kita kepadanya, dengan tidak menjadi goyah oleh karena apapun yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita sekarang ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka pertanyaan yang penting untuk kita renungkan saat ini adalah masing-masing kita bertanya kepada diri kita, apakah kita tetap ada di dalam iman yang teguh akan Kristus Yesus Tuhan kita, yang menjadi sumber pengharapan bagi kita di tengah-tengah persoalan pergumulan hidup yang sedang kita alami sekarang ini. Paulus katakan kepada jemaat di Roma, di tengah-tengah penderitaan yang kamu alami, pandanglah kepada Yesus. Ingatlah akan pengharapan yang engkau miliki di dalam Kristus, yang sudah menyelamatkanmu, yang akan menyatakan kemuliaan-Nya di tengah-tengahmu. Baik itu kemuliaan di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini, maupun kemuliaan yang akan dinyatakan kelak bagi kita di dalam kekekalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah hati kita tetap berpaut kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap meyakini
Sehingga di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan yang kita alami dalam kehidupan ini, kita tidak menjadi goyah atau meragukan Tuhan, menyangkal Tuhan, atau kemudian kehilangan iman kita kepada Tuhan. Apapun itu, karena jemaat yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah dunia di mana kita hidup sekarang ini, tidak dapat disangkali bahwa tekanan-tekanan yang kita alami seringkali membawa kita kepada satu keadaan yang akhirnya menjadi goyah, dan tidak sedikit juga yang kemudian meninggalkan Tuhan. Alangkah menyedihkannya kalau di dalam kehidupan kita karena sesuatu hal yang bersifat sementara ini, kemudian kita meninggalkan Tuhan, mengabaikan Tuhan, dan tidak lagi percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Maka pertanyaan yang perlu kita pikirkan, kita renungkan dalam hati kita, dalam pikiran kita sekarang ini adalah, apakah di tengah-tengah persoalan yang sedang Bapak Ibu Saudara alami dalam hidupmu sekarang ini, engkau dan saya tetap di dalam keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Tuhan adalah penolong dalam kehidupan, bahwa apa yang aku miliki, pengharapan yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupanku, itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ada di dalam dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tubuh ini boleh dicabik-cabik, tubuh ini boleh dibinasakan, harta benda yang kita miliki dalam kehidupan kita boleh hilang, orang-orang yang kita kasihi di dalam hidup kita boleh meninggalkan kita karena mereka tidak mau menerima iman yang kita miliki di dalam Kristus. Atau apapun yang paling berharga dalam hidup ini boleh diambil dari kita. Tetapi satu hal yang harus kita tanamkan di dalam hati, bahwa Yesus Tuhan tetap menjadi milikku selama-lamanya. Karena harapanku, imanku tetap hanya ada di dalam Kristus sampai akhir hidupku. Inilah pengharapan yang dimiliki oleh Paulus dan yang dia sampaikan kepada jemaat yang ada di kota Roma. Dan kiranya ini menjadi harapan yang kita terus pegang di dalam kehidupan kita. Yesus tidak ada yang lain. Yesus tidak ada sesuatu yang dapat menggantikan kedudukan dan posisinya di dalam kehidupan kita. Yesus Tuhan selama-lamanya dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti, yang tidak dapat digantikan dengan apapun juga, maka Paulus tahu bahwa jemaat itu masih ada di dalam dunia. Mereka masih hidup di kota Roma. Mereka masih berhadapan dengan penderitaan itu. Mereka tidak dapat melarikan diri dari penderitaan itu karena memang mereka tidak mau melarikan diri dari penderitaan yang sedang dihadapkan kepada mereka pada waktu itu. Maka Paulus yang tahu akan kesusahan dan penderitaan yang dialami oleh jemaat Tuhan pada waktu itu, dia menasihatkan kepada jemaat di Roma berkaitan dengan apa yang mereka alami. Maka respon atau sikap yang perlu mereka kembangkan di tengah-tengah penderitaan itu adalah menanti dengan sabar penggenapan waktunya Tuhan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah mereka. Menanti dengan sabar, itu dikatakan oleh Paulus di dalam ayat 25 bagian B. Karena kita belum melihat pengharapan itu, karena memang kita belum melihat pengharapan yang mulia seperti apa, karena itu masih di masa yang akan datang. Maka Paulus katakan menanti dengan sabar akan pengharapan itu akan digenapkan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu menanti dengan sabar? Kata menanti dengan sabar, yang pertama dapat diartikan bahwa menanti dengan iman yang
yang teguh di dalam Tuhan. Artinya bahwa kita sebagai orang percaya di dalam menantikan penggenapan waktu yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, baik dalam hidup yang sekarang ini, menolong kita di tengah-tengah persoalan-persoalan yang tidak mudah yang sedang kita alami dalam kehidupan kita, maka Tuhan katakan, hendaklah kamu, janganlah kamu menjadi lemah, hendaklah kamu tetap teguh di dalam iman kepada Kristus. Menanti dengan sabar artinya menanti dengan iman yang teguh. Yang kedua, ketika Rasul Paulus katakan menanti dengan sabar pengharapan yang belum kelihatan itu, maka Paulus mau katakan kepada jemaat di Roma dan kepada kita semua pada pagi hari ini bahwa hendaklah masing-masing kita yang sedang menunggu waktu kegenapan kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidup kita, mengikuti proses yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Artinya jemaat Tuhan, ada penderitaan betul, ada kesusahan yang sedang kita alami dalam kehidupan kita betul, ada sesuatu yang berat yang sedang kita tanggung di tengah-tengah kehidupan kita secara pribadi atau mungkin juga di tengah-tengah keluarga kita sekarang ini, betul, itu sedang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan katakan kepada kita pada hari ini bahwa apa? Itu semua adalah proses yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita untuk membawa kita kepada suatu kedewasaan iman di dalam Kristus. Artinya bahwa penderitaan-penderitaan yang sedang kita alami dalam kehidupan kita itu terjadi bukan tanpa maksud dan tujuan yang baik yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena melalui setiap persoalan, melalui setiap penderitaan, melalui setiap tekanan yang kita alami dalam kehidupan kita, ada campur tangan Tuhan di dalamnya, ada kemahatauan Allah di dalamnya, ada rancangan Allah, rencana Allah yang sedang dikerjakan oleh Tuhan melalui semuanya itu untuk memproses kita, membawa kita kepada tingkat kedewasaan iman yang semakin dalam mengenal Tuhan, semakin dalam percaya kepada Tuhan, semakin meyakini Tuhan di dalam setiap proses kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang Kristen yang kanak-kanak, yang imannya masih dasar, imannya masih kecil. Tidak, tapi Tuhan sedang memproses kita untuk menuju kepada kedewasaan rohani di dalam Kristus, sehingga apapun di depan yang akan kita alami dalam kehidupan kita, kita tetap kuat, kita tetap teguh, kita bisa menanggung semuanya itu di dalam Kristus yang menjadi sumber pengharapan, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menjadi lemah, kita tidak meragukan Tuhan di dalam semuanya, tapi kita akhirnya dibawa kepada suatu kehidupan rohani yang sungguh mendalam di dalam iman dan karakter kita, iman dan karakter kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, proses yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kesusahan, penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita yang sekarang ini, di tengah-tengah dunia di mana kita hidup ini, firman Tuhan katakan bahwa itu semua adalah kerja Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Maka di dalam Roma 8 ayat 28 firman Tuhan mengatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang percaya, bagi kita tetap berdiri teguh
di dalam iman dan pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan bahwa Allah sedang memakai penderitaan yang kita alami sekarang ini, dan Allah akan mengubahnya menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekarang kita menangis, betul. Sekarang hati kita sedang susah oleh karena penderitaan, persoalan yang sedang kita alami, betul. Sekarang mungkin kita sedang bergumul dan kita begitu terhimpit oleh karena persoalan yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami sekarang ini, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, memang itu yang kita alami sekarang. Tapi Tuhan, firman Tuhan katakan kepada kita pada pagi hari ini, Allah sedang bekerja memakai semuanya itu, memakai semua persoalan, penderitaan, kesusahan di dalam hidup ini. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang percaya kepada Tuhan sepenuh hatinya dengan seluruh hidupnya. Amin. Apakah kita adalah orang-orang itu? Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk menanti dengan sabar, menanggung, menghadapi semua kesulitan dan kesusahan ini bersama dengan Tuhan, di dalam iman yang teguh kepada Tuhan, di dalam keyakinan yang kokoh kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita dan yang pasti akan menyelamatkan dan menolong kita di tengah-tengah hidup yang kita alami. Sehingga apapun itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi sekarang ini, percaya kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, yakinlah dan nantikanlah dengan sabar pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Dan kiranya setiap kami ditolong oleh Tuhan di tengah-tengah persoalan pergumulan hidup yang sedang kami alami sekarang ini. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami ya Tuhan, untuk tetap berdiri di dalam Tuhan, berdiri dengan teguh kepada pengharapan yang kami punya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga apapun itu yang sedang membuat kami menjadi susah, apapun itu yang sedang membuat kami menjadi menderita, apapun itu yang sedang menggoyahkan kami, tidak akan dapat membuat kami akhirnya meragukan Tuhan, meninggalkan Tuhan dalam semuanya. Kami sadar kami lemah Tuhan, kami sadar kami gampang sekali kehilangan iman, kami sadar kami sekali-kali diombang-ambingkan oleh berbagai hal yang sedang kami alami sekarang ini. Kami butuh pertolongan Tuhan. Karena itu tolonglah anak-anak-Mu ya Tuhan, tolonglah kami semua ya Bapa, kuatkan dan teguhkan iman kami. Terima kasih Bapa yang baik. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat transfer melalui rekening gereja yang sudah ada. Yang telah
ini kami datang bersyukur kepada Tuhan sebab kami sudah beribadah, mengikutinya dari awal sampai dengan kami memberi persembahan pada saat ini. Tuhan, kami berdoa supaya persembahan yang kami kumpulkan melalui tempat kami masing-masing diberkati, dikuduskan Tuhan, sehingga berguna bagi pengembangan pekerjaan Tuhan di Gereja Anugerah Kristus Palembang ya Tuhan. Sidang jemaat yang sudah memberikan, berkatilah hidup kami semuanya di dalam pekerjaan usaha keluarga. Tuhan melimpahkan hati kami untuk kaya akan kemurahan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum sempat memberikan, Tuhan yang mengarahkan seluruh hati kami supaya pada waktu-waktu mendatang kami boleh memberikan yang terbaik, mendukung pekerjaan-Mu ya Tuhan. Sekalipun mungkin situasi tidak mudah dalam keuangan kami, tapi Tuhan melihat hati kami yang rela. Tuhan melihat hati kami yang sungguh-sungguh rindu ingin memberi bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu sudah kami dengarkan. Biarlah kami ditopang oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu, memperjuangkan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan sepanjang minggu ini, Tuhan, dalam seluruh aktivitas kami, pimpin, naungi, lindungilah, dan berkatilah kami sekalian. Dalam usaha pekerjaan, dalam pelayanan, biarlah hanya Tuhan saja sumber segala berkat yang mengaruniakan segala yang baik mulia dalam hidup kami seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta Gereja nomor 133, Minggu 19 Juli 2020. Selamat beribadah untuk semua jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Doa dan konseling. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan untuk konseling, dapat menghubungi hamba Tuhan melalui nomor HP yang sudah tertera di slide berikut ini. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan atau ucapan syukur, dapat ditransfer ke rekening gereja. Nomor rekening gereja sudah tertera di pada slide berikut ini. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Yenyen Claudia Susanto, adik Nathanael Yohanes, Bapak Andrian Yeskiel, Saudara Ivan Kusuma, dan Saudara Juliandi Chandra. Kekal, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kabar sukacita. Telah lahir anak dari Evangelis Yohanes Tanamanua dan Evangelis Stella Mulalinda pada hari Senin 13 Juli 2020 yang bernama Ozi Miracle Tanamanua. Selamat untuk Evangelis Yohanes Tanamanua dan Evangelis Stella Mulalinda. Nanti Tuhan Yesus memberkati. Pokok doa. Doakan supaya GAK terus menjadi sarana Tuhan untuk menjangkau jiwa yang mau menyerahkan dan mempercayakan hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, doakan pos Lampung, pos Kenten, dan pos Talang Petutu. Ketiga, doakan agar anak Tuhan GAK yang bersedia mempersembahkan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan. Yang keempat, doakan pemulihan Mama dari Ibu Leslie, Bapak Johan Koko dari Ibu Tata, Ibu Marina dari Bapak Belian, dan Ibu Winda. Yang kelima, doakan agar wabah virus corona yang melanda banyak negara dapat segera diatasi. Yang keenam, doakan untuk bangsa Indonesia agar dapat perlindungan Tuhan. Ketujuh, berdoa untuk jemaat, majelis, dan nama Tuhan. Yang kedelapan, doa pribadi dan keluarga masing-masing. Demikian watak gereja hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian Doksong. Esa
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Bersama dengan anggota keluarga kita masing-masing, teruslah menaruh iman dan pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari arahkan hati kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.